Pulau Madura. Selain terkenal dengan sebutan Pulau Garam, Pulau Madura juga terkenal dengan wisata religinya. Salah satunya adalah makam Sayyid Ali Abu Nahas Adipodai. Makam ini terletak di Gunung Geger, Kabupaten Bangkalan. Untuk sampai ke makam Sayyid Ali Abu Nahas, para peziarah harus melewati puluhan anak tangga yang sudah dibangun oleh pemerintah Desa Geger, Bangkalan, Madura. Gunung Geger terletak sekitar 30 km dari kota Bangkalan sebelah tenggara dan berada 150 sampai 200 meter dari atas ketinggian permukaan laut. Cukup melelahkan memang. Tak jarang, para peziarah berhenti sebentar untuk sekedar minum dan melanjutkan perjalanan. Tempat ini biasa digunakan sebagai lokasi untuk berkemah karena cuaca alamnya yang sangat mendukung. Gunung ini memiliki luas sekitar 44 hektar dan merupakan kawasan hutan kayu mahoni yang berada di bawah perlindungan negara. Pemandangan indah yang masih alami benar-benar mampu memanjakan mata kita. Sambil melewati jalan yang sudah disemen, kita bisa menikmati keindahan pohon mahoni yang menjulang tinggi. Namun percayalah, rasa lelah tadi akan hilang ketika sudah sampai di atas. Banyak rombongan peziarah yang datang dari luar daerah dengan maksud dan tujuan untuk mengharap berkah. Udara di sekitar gunung juga masih sangat segar karena jauh dari polusi. Selain itu, suasananya masih sangat asri. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari tayangan Nusya TV Religi ini. Nusya TV, dakwah bil hikmah. Menuju milad yang pertama dari Nusya TV, kali ini Komisaris Nusya TV Raden Kiai Haji Fakhrillah Ashol mengajak kita untuk datang ke Gunung Geger yang terletak di Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Selain wisata alamnya, Kecamatan Geger di Gunung Geger ini juga terletak wisata religi, yaitu makam Sayyid Ali Abu Nahas atau Adipodai. Kali ini kita datang untuk tahlil bersama yang dipimpin oleh Raden Kiai Haji Fakhrillah Ashol bersama Fahars Mania dari Kecamatan Geger. Dan langsung saja, bagaimana liputannya tetap di Nusya TV Religi.
وجعلنا في آخرة من آخرين ومن ويغفر من تقريبا من الظاهرين وعيشهم سبحان الذي أمره بكل أمر منه سبحانه وعيد الأمر لا يسرعون فأرضينا وشر أمر مستقرها ذلك تقدير العزيز ولقد خلقنا رسول تعالى من قديم فالشمس يوم وكل من في مسجد وعيد من حملنا خلقنا له رسول الله إن شاء الله فنصير إنا وقفنا وقفنا فإذا بلغنا بين وقفنا أهل وما تدري هذه الآية إنها وإذا كنتم منهم ورزقكم الله ولنجعل الذين آمنوا والذين شاءوا ربنا إنكم بالله ويقولون تعالى ونؤمن بالصالحين ما يدل الناس على فلا يستطيعون سبحانه إلى آخره ولو يبسط إلى قالوا يا إن كان هذا يدعو على الجميع لدينا فلما تدعو سيئا وقل لنا كنتم تعقلون إن الحسنات تنفذ شكر وأزواج من أجل الله المتقون لهم يعلمون السلام قولا من ربهم وانتظر ما يفعل المجرمون ألا تتذكروا بعبادنا الشكر إنه لكم ما تحبون وأتقولوا هذا صراط مستقيم ولقد أرسلنا من جبلة كثيرا وأعلمكم تأخذون هذه إجازة التي كنتم اسألوا ويعلمكم علمناكم أن أعمالكم ولو نشاء لنصرنا عليهم حتى يبصرون أشياء لنا فهمتهم ولا يثيرون وما نرى من أن نكسهم هذا ما يغفرون وما تذكر إلى إلا القرآن ليذكر عن أجل والله الكافرين ولم يروا إلى خلقنا منها ولنجدنا أنفرك ودلت عليهما وكفر يأكلون ولم يأكلوا المشارب أفلا يشكرون وتقولوا من حكايات أنهم ينصرون لا يستطيعون لهم من جدود فلا يستطيعون هذا الناس يسوع ما يقولون ويقول الإنسان أنا خلقناه من مدين وجهه قصير طويل وضرب لنا نفسه ونسي خلق الله قال من جاب يريد الذين شاء الله وهو بكل خلق قدير الذي يدعو على شيء ولو تبدل السماوات والارض بغير فلا يجوز الصابون إنها نور لا شيء من سبحان الذي يجب كل شيء ويدرك أفضل ذكر لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
Pemirsa Nusa TV Religi, kali ini saya sudah bersama dengan Wakil Komisaris dari Nusa TV. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, bisa diceritakan bagaimana sejarah dari dibaliknya makam yang ada di Gunung Geger ini, Abah? Yang pertama, menurut sejarah, inilah tempat di Madura yang pertama kali didiami manusia. Ceritanya dulu ada seorang putri dari kerajaan Medang Kemulan di kaki Gunung Semeru. Namanya Raden Ayu Ratna Dorogung. Beliau ini suatu malam bermimpi mulutnya dimasuki bulan. Tiba-tiba putri yang belum menikah ini beberapa bulan berikutnya hamil. Karena hamil dianggap sebagai aib oleh kerajaan, akhirnya oleh ayahandanya, oleh Raja Medang Kemulan itu diusir dari kerajaan, disuruh ditemani seorang patih namanya Patih Pranggulang untuk dihukum mati di sebuah hutan. Dibawalah berdua dengan patih di tengah hutan. Ketika mau dipotong lehernya oleh patih ini, ternyata pedangnya nggak mempan. Sampai ke leher, mental. Sampai 3 kali. Akhirnya patih ini berpikiran bahwa putri ini tidak bersalah sama sekali. Dan anak dalam kandungan ini adalah anak yang luar biasa. Sehingga kemudian patih ini tidak kembali lagi ke kerajaan, takut kepada rajanya, beralih kemudian beliau menjadi, namanya diganti menjadi Kipoleng. Yang terkenal mungkin anak orang Madura banyak tahu Kipoleng itu ada raja, patih dari kerajaan Medang Kemulan. Kemudian dibuatlah rakit untuk menyelamatkan Raden Ayu ini dengan putranya, dibuatkan rakit, kemudian diletakkan di pantai dan diseberangkan. Sehingga kemudian mendaratlah di Madura ini. Nah, turun dari Madura, putri ini mencari tempat yang agak tinggi karena takut dikejaran dari prajurit-prajurit kerajaan. Akhirnya beliau tempat yang paling tinggi di Madura memang di Gunung Geger ini. Sumadura paling tinggi di sini. Akhirnya naiklah ke sini dan melahirkan di sini karena melewati lautan, nama anaknya dinamakan Raden Segoro.
Itulah yang pertama kali manusia mendemai Madura. Lambat laun ketika Raden Segoro lahir, ini tiap malam ini keluar cahaya dari Gunung Geger ini ke atas. Sehingga orang-orang nelayan yang ada di laut itu melihat semua. Ini ada apa kok ada apa? Ada sinar, ada cahaya ini. Datanglah mereka ke sini semua. Akhirnya tahu ada ibu dan anak. Akhirnya mereka berdiam di sini, menetap di sini. Sehingga kemudian dari sinilah cikal bakal, kemudian banyak penduduk Madura sampai dari Bangkalan sampai ke Sumeneb. Itu yang pertama. Yang kedua, di tempat ini adalah tempat pertapaan. Banyak sekali ternyata beliau lagi Syekh Ali Nahas. Konon ayah mengatakan beliau adipodai tapi ini masih simpang siur. Ada yang mengatakan lagi orang Sumeneb bilang ini adalah tempat pertapannya juga dari adipodai. Dan sebagainya dan sebagainya. Dan seperti yang saya lihat sebelumnya, sepertinya bukan hanya makam ini yang ada di sini ya, Abah ya. Mungkin makam apa saja yang ada di sini, Abah? Ya, yang di sini yang tadi yang di sana itu Putri Kuning. Di sana itu ada yang mengatakan itu Raden Ratna Dorogung itu tadi. Ada yang mengatakan itu Putri Kuning yang di Sumeneb. Tapi di Sumeneb juga ada makam Putri Kuning gitu. Jadi besar kemungkinan di sini adalah Raden Ayu Ratna Dorogung yang tadi saya ceritakan, ibunya dari Raden Segoro. Nah, di sini adalah tempat pertapaan, banyak sekali tempat-tempat, banyak sekali gua-gua di sini. Tapi mungkin ini Pak Harmania ini sudah kelelahan karena naik dari bawah, apalagi beliau bersama guru kita Raden Kiai Haji Fakhril Askhal. Tapi yang paling fenomenal di sini adalah kisahnya Joko Tuli. Joko Tuli ini dulu ada seorang Cina namanya Dempo Awang. Dempo Awang ini saking saktinya, itu tak satu pun pendekar dari Jawa Madura yang bisa mengalahkan Dempo Awang ini dari Cina, pendekar dari Cina. Beliau ini Dempo Awang ini menaiki perahu terbang. Tak satu pun yang bisa mengalahkan Dempo Awang itu. Dan kesukaannya ini wanita-wanita Jawa Madura ini. Hampir perawan Jawa Madura itu pernah dilecehkan oleh Dempo Awang. Sehingga menimbulkan kemarahan luar biasa dari Joko Tuli. Joko Tuli ini kemudian kalah juga. Akhirnya bertapalah di sini. Berapa saat kemudian oleh beliau Syekh Ali Abu Nahas diberi cemeti. Nah dengan cemeti ini kemudian Joko Tuli naiki kuda, terbang juga mengejar Dempo Awang. Jadi pertarungannya di angkasa. Terus terjadilah pertempuran sehingga kemudian dicambukkan cemeti itu, pecahlah perahunya. Kata orang Madura pecah itu bencar ya, besar, pecah. Nah pecahnya ini pas di utaranya Bangkalan sehingga tempat pecahnya dinamakan desa Bencaran. Kemudian jangkarnya jatuh di daerah Tanah Merah, maka dinamakan desa Jengkar. Piringnya terbang ke baratnya makam Syakhuna Khalil, makanya di Munan Dasan dinamakan desa Ujung Piring. Layarnya jatuh di pantai dekatnya Ujung Piring sehingga kemudian membatu layarnya, maka kemudian diberi nama Betolajer atau Tolajer di daerah sana. Jadi kalahnya Dempo Awang oleh Joko Tuli yang bertambah di tempat ini. Yang terakhir, apa harapan Abah melihat di sini makamnya sangat terawat sekali ya Abah ya, dan besar kemungkinan banyak orang yang datang ke sini Abah. Yang pertama, ini spesial Milad Nusa TV yang pertama, beliau Raden Kiai Haji Fakhril Askhal sebagai komisaris Nusa TV dan pimpinan tertinggi dari Farsmania, beliau berinisiatif untuk ziarah di tempat ini karena ini tempat pertama kali ditempati oleh orang Madura, sehingga beliau berinisiatif untuk spesial Milad Nusa TV, Nusa Religi ditempatkan di sini. Harapan saya mudah-mudahan kepada semua para pemirsa Nusa TV dimanapun berada untuk juga ikut berziarah ke tempat ini. Kelelahan kita dari bawah menaiki tangga yang mungkin banyak sekali jumlahnya sampai sakit semua kaki, terobati ketika sampai di atas dengan pemandangan alam yang sangat indah, dengan pohon-pohon mahoni yang sangat rindang, pemandangan alam yang sangat indah, disambut dengan kera-kera yang jinak dan lain sebagainya, sehingga lelah dari bawah itu akan hilang sampai di sini. Apalagi ketika tadi ziarah dipimpin tahlil oleh Raden Kiai Haji Fakhril Askhal, hati menjadi adem, menjadi tenang. Jadi kami harapkan kepada teman-teman di sana, para pemirsa, ziarah ke sini bukan hanya ziarah, tapi juga bisa menikmati pemandangan alam yang luar biasa indahnya.
Terima kasih banyak Abah atas waktunya. Mudah-mudahan terakhir, mudah-mudahan semuanya mendapatkan aliran barokah dari beliau sehingga kelak bisa bersama beliau, bersama guru kita Raden Kaji Fakhril Ashol. Sebagaimana doa beliau setiap acara zikir dan sholawat, mudah-mudahan kita semua bukan hanya berkumpul di dunia, tetapi yang paling penting berkumpul kelak di dalam surga Allah bersama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas waktunya, Bah. Itulah liputan Nusa TV Religi yang terletak di Gunung Geger, Kabupaten Bangkalan. Jangan lupa untuk terus menonton dan men-like semua video dari Nusa TV menuju milad yang pertama dari Nusa TV. Saya Halimatus Sadiah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusa TV, dakwah bil hikmah. Kita semua bahagia, pemuda bersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Habaib ulama panutan kita, Kiai Fakhri guru kami tercipta. Babul Mustafa kebanggaan kita, panggil kami Fakhmania. Jayalah jaya Fakhmania, jaga selalu habaib ulama, tangguhkan hati untuk Indonesia. Salawat sampai akhir masa, duhai guruku, belahan jiwa karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Fakhmania untuk Indonesia, Fakhmania untuk Indonesia. Kita semua Fakhmania, pemuda bersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Habaib ulama panutan kita, Kiai Fakhri guru kami tercinta. Babul Mustafa kebanggaan kita, panggil kami Fakhmania. Jayalah jaya Fakhmania, jaga selalu habaib ulama, tangguhkan hati untuk Indonesia. Bersolawat sampai akhir masa, duhai guruku, belahan jiwa karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Fakhmania untuk Indonesia, Fakhmania untuk Indonesia. Ya lal watan, ya lal watan, hubul watan minal iman, wala takun minal irman. Inhadu ahlal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubul watan minal iman, wala takun minal irman. Inhadu ahlal watan. Indonesia biladi, anta unwanul faqamah, kullu man yatika yawman bi an yalqa imama, kullu man yatika